Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Doder, gimana kabar? Semoga tetap semangat dan kembali bersama saya Jarod SP di channel paling heboh Doder dengan edisi teraktual Jumat 27 Maret 2006. Puncak arus balik Lebaran 2006 diprediksi terjadi pada Sabtu besok dan Minggu. Tadi malam pun Cak Dodo sudah terjebak di ruas tol Jawa Tengah, sehingga hari ini beliau absen tidak ikutan podcast. Tapi yang menarik, sebagian pemudik memang memanfaatkan diskon tarif tol yang hanya berlangsung tanggal 26 dan 27 selama 2 hari. Hari ini terakhir tarif diskon tol. Hati-hati menyebutkan tarif diskon tol. Jangan disambung membacanya. Harus pakai jeda diskon tol. Saya tidak membahas lonjakan arus balik, tapi bagaimana pemerintah mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah. Kalau Anda simak di media sosial, itu kan banyak video-video yang viral bagaimana para pekerja di Filipina yang berjalan kaki menuju kantor. Benar-benar gerakan menghemat energi. Pemerintah Filipina sudah menyatakan darurat energi di negaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Relatif aman. Ini menurut penjelasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di berbagai kesempatan saat meninjau harga BBM di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemarin sore, Bahlil terlihat berdialog dengan petugas SPBU dan para pemudik untuk memastikan harga BBM tidak naik. Dan yang menarik adalah pernyataan Menteri SDM yang mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan hemat energi. Kira-kira seperti ini kalimatnya. Kalau masakannya sudah matang, langsung matikan penggunaan gas LPG. Nah, kata terakhir ini yang memicu komentar panjang dari netizen. Kalau memang masakan matang ya dimatiin, Pak. Buat apa kompor dinyalain? Namun sekalipun kita sudah kondisi yang baik, saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Ya, pernyataan Bahlil itu memicu komentar panjang dari netizen. Apakah mungkin ibu-ibu selama ini membiarkan kompor menyala setelah masakannya matang? Untuk apa? Ada yang menyebut penjelasan Bahlil merefleksikan pemerintah tengah gelisah menghadapi gejolak ekonomi dan energi akibat perang di Timur Tengah. Pernyataan Bahlil ini mengingatkan publik saat Presiden Prabowo berkunjung ke Sumatera di awal-awal musibah bencana. Prabowo ketika itu memerintahkan percepatan pemulihan listrik di Aceh maupun Sumatera yang terdampak bencana. Ketika itu ditargetkan listrik menyala maksimal Minggu 7 Desember 2025. Bahlil dengan tegasnya meyakinkan bahwa 93-97% akan menyala pada malam tersebut. Apa jawaban netizen? Net. Jawaban Bahlil tidak sesuai realita di lapangan. Ya benar, akhirnya apa? Dijawab dengan pret oleh netizen. Bahkan sebagian warga Aceh terdampak bencana hingga Lebaran kemarin masih menghuni tenda-tenda. Jadi mereka memprotes pidato Prabowo bahwa seluruh warga terdampak bencana tidak ada lagi yang tinggal di tenda-tenda darurat. Protes tersebut diupload warga di media sosial. Berikut video di mana warga tinggal di tenda-tenda. Nah, ini yang menarik ketika Bahlil meninjau di Karanganyar, Jawa Tengah, Prabowo melakukan kunjungan langsung ke kawasan pemukiman padat penduduk tol bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat. Setelah mendengar aspirasi warga, Prabowo katanya bertekad untuk menyediakan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat di kawasan Senen. Niat baik Prabowo ini pun dikomentari netizen. Kabar buruknya, kata netizen, pemerintahan Prabowo sampai saat ini tidak mampu memberikan hunian yang layak bagi para korban bencana di Sumatera. Jadi, kritik netizen layak mendapat perhatian dari pemerintah. Kritik itu seperti obat, pahit tapi menyembuhkan. Beda dengan laporan ABS yang terasa manis seperti permen tapi bikin gatal.
tenggorokan. Nah, demikian Sobat Doder, akhirul kalam, tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.